Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi himpunan. Nah, yang pertama pembahasan kita akan masuk pada pembahasan himpunan semesta. Yang kedua, diagram Venn. Oke, kita masuk pada himpunan semesta dulu ya. Untuk himpunan semesta adalah himpunan yang memuat sebuah objek pembicaraan atau menggambarkan seluruh dari himpunan yang ada. Biasanya untuk himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S besar. Oke, kita langsung saja masuk pada contoh. Di sini kita punya himpunan R yang terdiri dari anggotanya 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R adalah himpunan semesta ini mempunyai anggota yang sama atau biasanya lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi untuk himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R adalah himpunan itu sendiri, yaitu jadi S sama dengan R sama dengan 3, 5, dan 7 itu ya. Kemudian himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R ini adalah, coba kalian lihat 3, 5, 7 ini bilangan ganjil ya. Jadi himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Kemudian himpunan semesta yang mungkin selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita batasin sampai 8 ya. Karena pada himpunan R juga membahas 3, 5, 7 itu ya. Jadi himpunan semestanya adalah 1 sampai 8. Dan banyak lagi untuk himpunan semesta yang mungkin pada himpunan R ini bisa kalian tambahkan lagi gitu ya. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua ya. Nah, di sini diketahui A adalah himpunan nama buah yang diawali huruf A dan B adalah himpunan nama buah yang diawali huruf B. Nah, jadi untuk yang himpunan nama buah yang diawali huruf A apa aja? Misalnya anggur, alpukat, apel, dan banyak lagi. Dan himpunan nama buah yang diawali huruf B juga buah apa gitu ya. Untuk B, ibu masih belum ada ide buah apa ya yang diawali huruf B gitu. Nah, jadi untuk himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A dan B adalah apa ya kira-kira? Buah ya, buah-buahan. Karena keduanya ini membahas buah-buahan. Jadi himpunan semestanya adalah buah-buahan. Ya, pada himpunan A dia membahas buah-buahan yang hanya diawali huruf A, dan untuk yang B adalah himpunan nama buah-buahan yang diawali huruf B. Mana keduanya ini dia membahas buah-buahan. Jadi himpunan semestanya adalah buah-buahan. Selanjutnya di sini kita punya himpunan P yang mana anggotanya adalah sepak bola, basket, dan voli. Dan pada himpunan Q ini anggotanya adalah badminton dan tenis. Nah, kalau kalian lihat-lihat ya, P dan Q ini dia membahas olahraga ya keduanya ya. Jadi himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan P dan Q ini adalah olahraga. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada diagram Venn.
diagram Venn merupakan bentuk visualisasi dari suatu himpunan, atau diagram Venn merupakan diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau dalam bentuk gambar. Tujuannya apa? Agar lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, untuk diagram Venn ini dia punya syarat harus himpunannya ini dalam bentuk mendaftar ya. Ini sudah dalam bentuk mendaftar ya. Kalau kalian ingat, sebelumnya kita ada membahas cara menyajikan himpunan. Itu ada 3 ya kemarin ya. Mendaftar, membuat dengan bentuk kata-kata ya, kemudian dengan notasi. Nah, jadi untuk diagram Venn ini kalian syaratnya harus membuatnya dalam bentuk mendaftar dulu gitu. Nah, oke, kita langsung saja. Untuk menggambarkannya, kalian bisa membuat bentuk persegi panjang. Kemudian di ujungnya ada S yang menyatakan bahwa keseluruhan dari yang ada di dalam kotak ini adalah himpunan semestanya gitu ya. Nah, kemudian kalian lihat pada himpunan A dan himpunan B. Di sini untuk himpunan A ada 157 dan himpunan B ada 678. Nah, ada angka yang sama ya di sini, yaitu 7 dan 8. Untuk angka yang sama ini nanti berarti anggota pada A itu ada juga pada B ya. Nanti gambarnya tuh seperti ini. Nah, yang sama itu ditaruhnya di sini. Kalau anggota di A dan B itu tidak sama, biasanya nanti gambarnya akan pisah seperti ini. Nah, dan kalau misalnya himpunan A itu adalah bagian dari himpunan B, atau himpunan B adalah bagian dari semuanya himpunan B, misalnya bagian dari himpunan A, maka gambarnya seperti ini himpunan A dan di dalamnya himpunan B gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi di sini pada himpunan S. Nah, pada himpunan S ini kan 1 sampai 8. Nah, kalian sortir dulu himpunan A sampai dan himpunan B yang mana saja, apakah ada angka yang pada himpunan A dan B itu tidak sama dengan himpunan semesta. Ada ya, coba kita beri tanda untuk himpunan A yang sama dengan himpunan semesta. 1 ada ya, 3 ada, 5 dan 7. Kemudian pada himpunan B 6, 7 tadi sudah, dan 8. Nah, jadi himpunan semesta atau himpunan semesta yang tidak ada pada himpunan A dan himpunan B adalah 2 dan 4. Nah, itu nanti kita taruh di luar dari lingkaran. Nah, kita menggambarkannya seperti ini. Kita buat dulu ini untuk himpunan A dan ini untuk himpunan B. Nah, yang sama tadi adalah 7 ya. Jadi 7 itu kita taruh di tengah-tengah. Kita beri nama dulu sini himpunan A, ini himpunan B. Di tengah-tengahnya ini 7 ya. Nah, untuk setiap anggota itu diberi noktah ya, atau titik. Nah, kemudian pada himpunan A ini ada 1, 3 dan 5. Kemudian pada himpunan B ada 6 dan 8. Nah, selanjutnya untuk 2 dan 4 ini kita taruh di luar karena ini punya himpunan semesta ya. Coba kita urutkan lagi himpunan semestanya, apakah betul 1 sampai 8. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lengkap ya. Nah, begitu caranya ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh diagram Venn. Nah, untuk soalnya ini dia dalam bentuk kalimat ya. Himpunan semestanya bilangan asli yang kurang dari 9. Himpunan P bilangan genap antara 1 dan 10. Ini maksudnya 1 sampai 10. Kemudian Q adalah bilangan genap antara 1 sampai dengan 5 ya. Nah, tadi syaratnya ingat harus dalam bentuk mendaftar. Jadi kita buat dulu. S sama dengan bilangan asli yang kurang dari 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8 karena dia kurang dari 9. Kemudian untuk himpunan Pi bilangan genap antara 1 dan 10. Jadi dimulai dari 2, 4, 6 sampai dengan 8. Kemudian untuk Q adalah bilangan genap antara 1 dan 5. Berarti 2 dan 4. Oke, kita tandai dulu, kita bikin dulu ya persegi. Kemudian kita beri tanda S untuk himpunan semestanya. Nah, kita tandai dulu yang samanya. Yang sama antara himpunan Pi dan Q adalah 2 dan 4. Nah, di sini seluruh himpunan Q ini anggotanya sama dengan himpunan Pi ya. Jadi untuk gambarnya nanti ini himpunan Pi misalnya. Untuk himpunan Pi. Nah, dan untuk himpunan Q ini nanti di dalamnya. Nah, gitu nanti gambarnya. Nah, selanjutnya kita tandai semua himpunan Pi yang sama dengan himpunan semesta. Kalau kita tandai berarti di sini dimulai dari 2, ada 2, 4, 6, kemudian 8. Nah, sisanya 1, 3, 5, dan 7 itu nanti di luar dari gambar lingkaran ini ya. Oke, langsung saja kita gambar bentuk himpunannya. Pertama, himpunan yang besarnya dulu. Ini himpunan Pi. Karena Q-nya ada di dalam, jadi kita gambar lagi di dalamnya. Ini Q. Nah, Q tadi anggotanya adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Nah, kemudian untuk Pi ini tadi sisanya 6 dan 8 ya. 6 dan 8 dan 2 dan 4. 2 dan 4 ini sudah masuk dalam lingkaran, tapi karena sama ya jadi masuk di lingkaran Q gitu ya. Nah, selanjutnya sisanya adalah 1, kemudian 3, 5, dan 7. Coba kita hitung dulu, kita daftarkan di sini. Apakah ada 1? Ada ya, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5, 6, 7, dan 8. Ya, pas ya, semuanya himpunan semestanya sudah masuk di sini. Nah, jadi karena himpunan Q ini semuanya ada pada himpunan Pi, maka dia bentuk himpunannya untuk Pi-nya ada di dalam himpunan Q gitu ya. Dan kemudian kalian tulis lagi yang tidak ada pada himpunan Pi dan himpunan Q itu milik himpunan semesta, maka dia di luar pada gambar lingkaran gitu ya. Nah, oke, kita masuk pada
Contoh soal selanjutnya, lukislah diagram Venn dan dari setiap himpunan berikut. Oke, di sini himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk himpunan A ada 2, 4, dan 6. Udah ya, kita langsung saja menggambar. Himpunan semestanya adalah S. Nah, di sini kita daftar dulu nih. Kita tandai yang mana pada himpunan A yang sama dengan himpunan semesta. 2, 4, 6. Jadi 1, 3, 5-nya ini nanti di luar dari lingkaran himpunan A ya. Nah, baru kita gambar himpunan A di dalam. Ini mudah aja karena dia satu himpunan, yaitu himpunan A gitu ya. Jadi kita tuliskan aja untuk himpunan A anggotanya 2, 4, dan 6. Sisanya 1, 3, dan 5 itu di luar. 1, 3, 5. Oke, coba kita daftar kita urut. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lengkap ya untuk himpunan semesta 1 sampai 6 gitu. Mudah ya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini, nah bentuknya ini adalah notasi X, di mana X kurang dari 2 dan X-nya adalah bilangan asli. Nah, jadi untuk himpunan semestanya dia bilangan asli yang kurang dari 20. Bilangan asli yang kurang dari 10 itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai dengan 19 karena dia kurang dari aja. Nah, kemudian untuk P-nya 1, 4, 9, 16. Dan untuk Q 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, kita buat persegi panjang. Ingat tanda S. Nah, kita beri tanda dulu untuk yang samanya pada himpunan P dan himpunan Q. 1 ya. Kemudian 4 ada sama. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, kemudian kita tandai juga pada himpunan S yang ada pada yang sama dengan P dan Q ya, di 1 ya. 1, 4, kemudian 9, kemudian 16. Itu yang sama dengan himpunan P. Kalau himpunan Q 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Nah, jadi sisanya ini nanti punya himpunan di luar dari himpunan P dan Q gitu. Nah, oke, kita langsung saja gambar himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P dan Q. Untuk yang sama nih dekat tengah-tengah, tadi ada 1 dan 4. Nah, untuk himpunan P berarti 9 dan 16. Kemudian untuk himpunan Q di sini ada sisa 2 dan 3 dan 5 ya. Nah, selanjutnya himpunan semestanya yang masih belum kita tuliskan. Ini ada 6, kemudian 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, dan 19 gitu ya. Nah oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal selanjutnya. Lukislah diagram Venn dari setiap himpunan berikut. Nah di sini untuk himpunannya sudah dalam bentuk mendaftar, maka langsung saja kita buat persegi panjang, kemudian S. Nah kita tandai dulu ya yang sama. Di sini untuk himpunan A dan himpunan B ada nggak yang sama? Nggak ada ya. Nah coba kita lagi lihat lagi pada himpunan semesta, apakah ada yang sama? Kita tandai pada himpunan A 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B ada 4, 5, dan 6. Sisanya 7, 8, 9 itu nanti di luar dari lingkaran himpunan ya. Nah berarti karena tidak ada yang sama dari himpunan A dan himpunan B, nanti gambarnya pisah seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Himpunan B ada 4, 5, dan 6. Nah sisanya 7, 8, 9 ini di luar dari himpunan A dan himpunan B, masuk pada himpunan semesta. 7, 8, dan 9. Itu ya, mudah ya. Nah selanjutnya yang terakhir, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2 sampai dengan 9. Kemudian himpunan A-nya 1 sampai 4, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Nah, di sini himpunan A dan himpunan B-nya ternyata sama. Maka bisa kita gabungkan menjadi satu bentuk lingkaran. Dan himpunan semestanya di sini kita tandai dulu ya. Untuk himpunan semestanya, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya tadi sama. Jadi sisanya 5, 6, 7, 8, 9 itu punya himpunan semesta. Kalau kita gambarkan seperti ini, dalam bentuk satu lingkaran saja, tapi punya himpunan A dan himpunan B, yang mana anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian sisanya, ini kita lupa kasih tanda X, 5, 6, ini 5 ya, kayak S, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini tadi punya himpunan semesta. Jadi di luar dari lingkaran himpunan A dan himpunan B gitu ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu, semoga bisa dimengerti untuk himpunan semesta dan diagram Venn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.